Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya, pemirsa Kaltara TV dan pendengar radio Kaltara di mana saya berada. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu dalam sebuah dialog yang tentu saja seputaran dengan masalah pemilu, pilkada yang sebentar lagi kita akan sonsong. Nah, untuk membahas dinamika peranan daripada pelaksana pemilu dalam hal ini telah hadir di studio kita yang terbuka ini, di alam terbuka di Sasana Taman Tanjung Selor, tepatnya di kota Tanjung Selor. Kita sudah kedatangan tamu yang terhormat, yakni Bapak Dr. Rustam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bung. Iya. Pemirsa, kita sebentar lagi kita akan berbincang sedikit tentang masalah dinamika yang terjadi ataupun program-program yang terlaksana dalam beberapa hari kebelakang ini terkait masalah tugas dan wewenang fungsi Panwaslu. Apa yang telah dilakukan dan bagaimana mengantisipasi atau menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam konteks pemilu. Langsung saja kita berbincang dengan Bung Rustam. Bung Rustam, bisa mungkin dijelaskan dulu tentang masalah dinamika yang terjadi, mungkin mulai dari tahapan kemarin hingga saat ini, apa yang menjadi menonjol? Ya, terima kasih, Bung. Jadi kalau berbicara pemilu, ya sebenarnya kan tahapan pemilu ini cukup panjang ya. Mulai dari tahapan penganggaran, ya kan, sampai di finishingnya itu adalah pelantikan nantinya. Nah, berbicara ini kan ada tahapannya masing-masing. Dari awal kita berbicara anggaran, kemudian setelah itu udah pemutakhiran data, kemudian nanti ada pendaftaran legislatif ya, yang kemarin berlangsung, kemudian setelah itu juga ada pemutakhiran data dan seterusnya lah ya. Nah, kemudian sampai masuk ke namanya penyelesaian hasil pemilihan umum yang bagi rekan-rekan partai politik yang tidak terima dengan hasil putusan MK ya, akhirnya ini kan muaranya itu kan hanya satu ya, karena ini sudah berbicara hasil. Kecuali kalau dia berbicara proses itu maka wewenangnya kemarin masuk ke kami. Nah, ini sudah masuk ke MK untuk hasilnya. Dan dari tiga yang masuk ini satu dinyatakan dismisal atau tidak dapat dilanjutkan gitu. Nah, jadi masih ada dua yang masih berlangsung, dan ini di tanggal 30 Mei nantinya ini akan adalah masuk pada proses pembuktian. Jadi seperti itu. Jadi ya ini kita masih berproses semua untuk pemilunya ya. Jadi pasca nanti setelah ini baru nanti akan ada penetapan di akhir, sehingga nanti baru masuk ke tahapan pelantikan. Seperti itu, Bung. Ya, kalau kita melihat ini sejauh ini aman-aman saja ya kegiatan Panwaslu, tapi ternyata juga ada yang ke MK ya. Ya. Itu bisa diceritakan apa yang terjadi di sana? Ya, alhamdulillah bahwa prosesnya ya kita bisa semuanya berjalan dengan baik lah ya. Artinya kondusivitas keamanan semua di wilayah Kaltara itu cukup berjalan dengan baik tanpa ada hal-hal yang memang bisa berpengaruh signifikan ya. Jadi artinya bahwa teman-teman juga sesuai dengan alurnya, sesuai jalurnya untuk menuntut apa yang menurut mereka kurang puas lah begitu ya kan. Nah, ini kan memang ada tiga ya, kemarin salah satunya itu dari calon DPD yang mengajukan gugatan ke MK, kemudian ada dua partai politik yang mengajukan begitu. Tapi substansi yang mereka permasalahkan itu apa? Terkait karena masalah hasil pemilu atau gimana? Ya, memang ini kan terkait substansinya kan sudah masuk ke ranahnya MK ya. Jadi pada prinsipnya teman-teman partai politik ini ada ketidakpuasan lah seperti itu ya. Menganggap ada hal mungkin yang kurang pas seperti itu yang dilakukan oleh rekan-rekan KPU gitu selaku penyelenggara teknis. Nah, sehingga memang jalurnya memang adalah melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu ada tiga kasus yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Tadi salah satunya DPD, kemudian ada salah satu kasus partai politik yang ada di Tarakan, dan satunya yang ada di Bulungan, seperti itu. Iya.
Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, saya ingin flashback ke belakang bahwa sejak awal ini Panwaslu memang melakukan semacam deklarasi besar-besaran ya, yang Ya, acara besar-besaran kemarin itu, dan kita lihat cukup efektif ya, karena masyarakat mungkin selain sosialisasi, dia ya, juga mengetahui bahwa tahapan pemilu sudah masuk. betul. Nah, apakah itu berpengaruh kemarin seremonial itu dengan tahapan yang berjalan? Ya, alhamdulillah kan kita di Bawaslu sendiri ada yang namanya proses pencegahan ya. Oke. Jadi salah satu proses pencegahan itu yang kita membuat apa sosialisasi itu. Jadi selain kita buat yang sifatnya seremonial besar, ya kita juga ada semacam apa ke lembaga-lembaga misalnya ke masyarakat. Jadi semua kita masuk, termasuk sampai ke pemilih pemula bagaimana semua bisa kita memberikan pemahaman gitu. Jadi pada prinsipnya bahwa hak pilih mereka supaya mereka betul-betul gunakan, dan kalaupun ada ketidakpuasan ada jalur yang bisa mereka tempuh seperti itu. Dan itu yang mereka lakukan sekarang. Ya, betul. Tapi ngomong-ngomong ini yang ke jalur MK ini bagaimana sekarang anunya, prosesnya? Ya, Sudah mencapai titik klimaks atau masih proses? ini masih insya Allah di tanggal 30 Mei nanti itu adalah proses pembuktian. Ya, karena kalau di dalam hukum kita kan bahwa siapa yang apa mengajukan di luar, dia akan mengajukan apa bukti-bukti bahwa ada mungkin apa yang kurang pas atau kurang inilah gitu kan. Nah, sehingga itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti dari teman-teman KPU nanti akan melaksanakan yang namanya apa pembuktian bahwa mereka betul-betul sudah melaksanakan dan seterusnya lah. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri itu lebih arahnya hanya bagaimana pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu gitu. Nah, ini masih berproses ya, kita tunggu saja nanti hasilnya ya, karena ini ada kesempatan yang diberikan karena ada 2 partai politik. Nah, di situ nanti ada keterangan ahli dan seterusnya yang akan berjalan. Baik, kemarin kan saya lihat ada perekrutan Panwascam ya. Ya. Tetapi pada saat pelaksanaan pemilihan legislatif, Ya. itu murni Bawaslu mengawasi, belum ada pembentukan Panwascam itu. Ya, jadi sebenarnya begini, ini kan proses yang hal yang berbeda begitu. Nah, ini kan proses pemilu dan proses pilkada gitu kan. Nah, kalau pemilu ya itu kan prosesnya sudah lama sekali ya, mulai dari 2023 tahapan sudah berjalan. Nah, di tahapan itu sudah ada memang perekrutan untuk pengawas pemilunya, ya kan. Nah, kalau ini kita dalam rangka melakukan rekrutmen untuk pengawas ad hoc yang ada di untuk pemilihan. Ini artinya baru dilakukan lagi atau Ya. sudah memperpanjang yang lalu atau gimana? Jadi dia sistem kolaborasi. Jadi kita evaluasi yang ada, yang menurut kan artinya juga mereka bisa kesempatan untuk mendaftar lagi begitu. Jadi yang ingin mendaftar lagi ini, nah kita evaluasi yang mau mendaftar ini gitu. Nah, kemudian dari kekurangan itu kita akan membuka pendaftaran baru kemarin, itu yang terjadi. Kalau urgensinya Panwascam ini seperti apa membantu Panwas di provinsi? Ya, jadi Badan Pengawas Pemilu sendiri ya kan ini kan ada 3 ya, dia dari pusat RI, kemudian ada yang di tingkat provinsi dan ada juga di tingkat kabupaten kota yang baru di 2018 kemarin itu diresmikan secara permanen. Ya, karena dia berdasarkan Undang-Undang 7 2017 ya, di mana bahwa kabupaten kota itu adalah sudah sifatnya permanen. Nah, kalau dulu Panwas kabupaten kota itu kan sifatnya ad hoc. Nah, makanya di 2018 ada dia perubahan sudah sedikit ya? Ya, ada perubahan. Apa yang berubah sekarang ya? Ya, jadi dia sifatnya saja. Jadi kalau dia dulu ketika ada pemilihan atau ada pemilu baru mereka dibentuk. Nah, kalau sekarang mereka sifatnya permanen. Permanen? Ya, artinya dia berapa ada lama terus itu? ya ada ini mereka dengan masa jabatan 5 tahun. Berarti seleksinya itu juga cukup ketat ya? Ya, Kecamatan? seperti itulah. Artinya itu untuk yang pengawas ini ya, yang Bawaslu Kabupaten Kota ya. Kalau dulu kan namanya pengawas pemilu ad hoc, dia artinya pengawas pemilu kabupaten kota gitu. Nah, kalau sekarang kan dia sudah berdiri sendiri sejak 2018 begitu. Oke, kita beralih ke tentang masalah wilayah ya. Ini kan kita ada antar pulau ya. Ya, Dan betul. juga ada medan-medan yang cukup berat, misalnya di pedalaman segala macam itu. Nah, bagaimana mengatasi kalau berkaca kemarin di Pileg, dan kemudian mungkin ada pelajaran nanti yang diambil hikmahnya untuk diperbaiki di ya, memang artinya begini, harus kita akui memang bahwa medan untuk di Kaltara ini kan cukup berat ya.
Ya, kita harus akui bahwa teman-teman ketika KPU misalnya melakukan distribusi logistik, ya ketika itu dalam hal ini kotak suara, bilik dan seterusnya sampai ke surat suara, ya termasuk penarikannya kembali kan, karena surat suara ini harus kita tarik, ya kan. Nah, dalam itu Bawaslu melakukan pengawasan juga gitu, artinya ya turut serta di situ untuk melakukan pengawasan bahwa apa yang rekan-rekan KPU lakukan itu sesuai sudah prosedural, aturan main ditentukan oleh undang-undang. Nah, dari hasil pengawasan kita kemarin memang cukup lumayan berat ya, medannya, karena teman-teman juga harus misalnya daerah-daerah yang Sungai Boh misalnya dan seterusnya memang harus mengikuti alur sungai, ya kan, yang memang harus bahwa ketika surut itu perahunya harus diangkat dan seterusnya lah. Ini kan medan-medan yang cukup ini, bahwa ketika air pasang yang cukup ini juga teman-teman harus bertarung nyawa, artinya. Nah, makanya juga dari Bawaslu RI itu kan ada semacam inilah ya, kita juga memberikan ya artinya ada kebijakan lah, bahwa ketika kita juga sudah bekerja sama bahwa ada asuransi lah untuk teman-teman. Nah, selain itu ketika ada apa-apa juga biasanya ada sedikit bantuan biasanya yang kita berikan gitu. Ya, sekarang sudah ada asuransi ya terhadap semua petugas ya Pak? Ya, jadi artinya ini kan bertahap. Kalau pemilu kemarin itu semua kita sampai ke tingkat paling bawah kita, artinya di tingkat KPPS ini bahwa kita ada pengawas TPS-nya, PTPS kita ya kan, itu bahwa ini kita masukkan semua asuransi, dan alhamdulillah juga dekat bantuan dari pemerintah provinsi ya, sehingga semuanya dipermudah. Nah, harapan kita juga nanti bahwa untuk pemilihan ini juga dari pemerintah provinsi bisa membantu supaya prosesnya bisa cepat semuanya. Baik. Kaltara TV masih bersama dengan kita di sini berbincang dengan Ketua Panwaslu Provinsi Kalimantan Utara, dan sebentar kita akan menanyakan tentang masalah kolaborasi dengan petugas lain dan kemudian apa tantangan terberat yang dihadapi sejauh ini. Kita kembali saat lagi.
Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Berdiri sunyi di hamparan pasir tak bertepi. Apakah hanya aku di antara indah ini? Tidak. Ternyata tidak. Aku tidak sendiri. Persaudaraan dalam kebersamaan siap menemani petualangan ini. Selamat datang di Desa Wisata Pantai Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Semua berawal dari lantunan pujian yang agung, syukur tak henti menjalar sanubari. Terbius pada hamparan pasir pantai dan riuh ombak, seraya dendangkan alunan kedamaian, aksara rindu, cinta mengukir ketenangan. Tercurah bahagia nurani memandang pesona yang membiru. Suasana nyaman dan bersih membuat setiap jiwa terbuai dalam pembaringan. Perjalanan berlanjut, anugerah alam dan bahari, sumber kekayaan terpendam tiada tara, begitu cantik rupa dan mempesona. Dari pesona bahari ke mutiara tari seni, Mandau dan Talawang begitu kokoh dalam magisnya. Lambaian tangan anggun meliuk-liuk menggambarkan kegembiraan yang hadir serta syukur yang mendalam. Cerita terus bergerak dalam kreasi dalam karya tangan, mengasah kelihayan jari jemari demi menghasilkan karya luar biasa. Karunia yang mempesona kuat, menghasilkan karya sempurna terukir hikayat.
Sepenggal mimpi akan kekayaan rasa, menghasilkan kudapan kuliner menggoda selera. Sungguh memantik rasa Mudani yang populer disebut rindu. Satu kebersamaan yang kuat demi satu tujuan kemajuan wisata Indonesia. Destinasi syarat kenangan seni, budaya, dan samudra biru. Inilah desa pemantik rasa rindu Mudani. Desa wisata Pantai Tanah Kuning, Bulungan, 75 desa wisata terbaik. Desa wisata berkelas dunia, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Jamu tetes HG terbuat dari 21 bahan baku herbal pilihan, diantaranya kedelai, kacang hijau, minyak ikan, kayu manis, umbi teki, bawang putih, dan bahan lainnya yang difermentasi menjadi formulasi yang sangat baik bagi tubuh. HG memiliki kelebihan dalam menstimulasi kelenjar dan hormon sebagai antioksidan penangkal radikal bebas dan bersifat aprodiksiak sehingga mampu meningkatkan energi, stamina dalam aktivitas sehari-hari. Jamu tetes HG bukan yang pertama, tapi HG jamu tetes yang sebenarnya. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. Pemirsa Kaltara TV, di mana saya berada, kita kembali bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara bersama Bung Rustam saat ini. Dan kita tadi telah berbincang tentang masalah dinamika yang terjadi di tugas-tugas Bawaslu selama ini sejak pileg kemarin dan kini memasuki pemilihan kepala daerah sebentar lagi. Dan kita sebentar menanyakan kembali tentang masalah kolaboratif dengan berbagai lembaga lain, misalnya kepolisian, TNI, dan juga KPU itu sendiri. Seperti apa mereka melakukan itu sehingga pelaksanaan pemilu berjalan langsung. Baik, Bu Rustam. Siap. Ini kan tidak berdiri sendiri ya, walaupun merupakan badan, tetapi pasti terkait dengan kita pasti ada kolaborasi lah dengan semuanya. Dengan polisi, dengan tentara, terutama KPU juga sendiri. Nah, sejauh bagaimana iramanya sejauh ini? Alhamdulillah ya, artinya dengan segala ini stakeholder kita bisa bekerja sama dengan baik. Misalnya pada saat pemutahiran data kita juga terbantu dari rekan-rekan di Sdukcapil yang coba ini ya kolaboratif lah, artinya bahwa mereka bagaimana juga selalu bisa bersinergi lah dengan baik dengan kami sehingga untuk pemutahiran data itu bisa berjalan baik dan lancar ya. Begitu juga misalnya dengan teman-teman dari Kemenkumham ya, berbicara data pemilih yang ada di lapas ya kan. Nah ini kan juga seperti itu. Nah kemudian juga terkait misalnya Satpol PP yang misalnya pada saat misalnya untuk pembersihan alat peraga kampanye ya kita sangat terbantu semuanya lah ya. Nah kemudian juga dengan teman-teman kepolisian, kejaksaan yang kita ada di dalam namanya Sentra Gakumdu. Nah, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar lah. Sehingga ya pemilihan kita ya alhamdulillah saya bilang ya saya sangat-sangat bersyukur sekali bahwa semua berjalan tanpa ada kekerasan dan lain sebagainya ya. Sejauh ini ya? Ya alhamdulillah, artinya bahwa tidak adalah yang sampai artinya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Kira-kira apa yang membuat sehingga suasana dinamis begitu ya? Apakah karena memang efektivitas dari masing-masing petugas atau gimana? Ya alhamdulillah artinya bahwa kan kami ada namanya juga pencegahan ya. Nah, kita istilahnya begini, mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Nah sehingga kita selalu berusaha mengoptimalkan yang namanya pencegahan ya. Program itu kita jalankan dengan baik semuanya. Dan juga kita kolaborasi dengan semua elemen ya, bahwa misalnya dari pemuda, organisasi keagamaan, organisasi bahkan
termasuk ke sekolah kita yang untuk pemilih pemula, kita masuk semuanya sehingga ada kesadaran ke masyarakat dan selanjutnya semua kita coba inilah, dan kita juga berkolaborasi dengan juga stakeholder ya kan, artinya pencegahan berusaha kita lakukan semua sehingga juga alhamdulillah ya kalau kita lihat bahwa misalnya terkait ASN hampir inilah ya, artinya hampir tidak ada sama sekali kalau kita berbicara ini bahwa untuk penanganan pelanggaran ASN kan sudah juga nggak ada ini kan, artinya bisalah berjalan dengan baik semua, artinya bahwa teman-teman dari pemerintahan juga bisa memberikan kesadaran ke ini bahwa mereka harus netral ya, seperti itu, TNI, Polri semuanya lah bisa berjalan dengan baik seperti itu. Menjalin kolaborasi komunikasi yang intens. Ya, alhamdulillah lah. Artinya komunikasi kita cukup intens dan program-program kita bisa berjalan dengan kolaborasi dengan semuanya gitu. Kami mau lebih mendalam lagi tentang tugas dan fungsi atau mekanisme cara jika terjadi masalah di lapangan, katakanlah pelanggaran pemilu seperti tadi ada ke MK. Itu seperti apa mekanismenya? Apakah harus melalui temuan dulu dilaporkan ke polisi atau polisi melaporkan langsung ke Bawaslu atau gimana mekanismenya? Jadi tergantung juga seperti ini Bung ya, artinya apakah kita berbicara proses atau hasil, ya kan? Kalau berbicara hasil itu akan kita masuk ke Mahkamah Konstitusi, artinya pasca pemilihan, ya kan? Nah kemudian kalau berbicara proses ini akan masuk ke Bawaslu. Nah di Bawaslu sendiri ada yang namanya Gakumdu. Nah Gakumdu ini terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Karena dia harus sidang acara cepat ya, sehingga bisa berjalan dengan cepat. Karena kalau untuk pemilihan ini kita untuk pemilu maksudnya ya itu dia prosesnya 7+7, 7 hari. 7 hari itu harus kita proses. Nah, kalau misalnya kurang itu akan tambah lagi 7 hari kerja. Ya, jadi ada total 14 hari kerja lah untuk kita proses semua itu gitu kan. Nah kemudian mekanismenya juga ada yang berdasarkan laporan masyarakat misalnya, ada juga yang berdasarkan temuan kita. Tapi tetap sama 7 tuh ya? Iya, kalau pemilu dia tetap seperti itu. Iya, jadi artinya untuk proses penanganan pelanggarannya di Bawaslu itu 7+7. 7+7 ya? Ya, jadi artinya itu berdasarkan ketentuan yang ada gitu. Oke, mungkin sedikit mungkin masyarakat juga banyak belum tahu bahwa yang masuk ke ranah pidana dan kemudian administrasi itu seperti apa? Bisa dijelaskan ke apa? Ya. Bawaslu. Jadi kalau berbicara kan di kami untuk penanganan pelanggaran itu kan ada yang kepidana, ada yang sifatnya administratif ya kan. Nah, kemudian ada yang kita kembalikan ke artinya yang berwenang gitu. Misalnya ASN begitu. Setelah kita proses misalnya ya, ini kan bukan kewenangan kami ya kan untuk memproses itu. Ya, ketika dia ini biasanya kita limpahkan ke bagian kepegawaian seperti itu. Nah, kemudian kalau dia misalnya pidana ya kita akan proses ke pidananya gitu. Nah, kalau administratif artinya kita lihat arahnya kemana seperti itu. Iya. Tapi sejauh ini ada nggak temuan ASN yang tidak netral atau mungkin kelompok-kelompok yang... Ya alhamdulillah sih pada saat pemilu ya hampir tidak ada lah. Kalaupun ada ya sangat minim sekali gitu ya. Ya artinya bisa kita selesaikan semuanya dengan baik lah. Artinya tidak sampai ada proses yang sampai terlalu jauh gitu. Kalau dibanding dengan daerah lain Pak? Sangat jauh sekali gitu. Artinya jauh dari apa nih segi apa? Artinya perbandingannya kalau kayak kita di sini kan hampir tidak ada gitu ya. Artinya artinya tidak ada yang kita proses ASN sama sekali karena pencegahan yang kita lakukan. Ya ketika ada hal yang menurut kita ini udah kita ingatkan duluan gitu ya. Misalnya di media sosialnya dia misalnya. Misalnya ada yang tanda-tanda ini bisa dianggap ya artinya belum pasti bahwa itu ini ya sudah kita ingatkan duluan begitu. Tapi sejauh ini ada indikasi seperti itu? Ya kemarin ada ini ya walaupun sebenarnya tidak ada niat begitu kan. Ya misalnya dia dengan salam ini misalnya begitu kan. Kadang kan ada asumsi orang misalnya begitu. Nah, padahal dia tidak ada niat sama sekali. Nah, ini kita ingatkan dia, yang begitu tolong dihapus dan seterusnya di media sosialnya. Gitu. Ya, ini kan Pak Ketua tidak terlepas dari teknologi ya. Iya, benar. Sosial media dan juga teman-teman media mungkin yang ikut membantu dalam sosialisasi itu. Nah, sejauh mana peranan media ini membantu Bawaslu dalam hal
melaksanakan program? Ya, kita sangat juga berterima kasih ke rekan-rekan media ya. Artinya bahwa tanpa rekan-rekan media ini kan juga tidak bisa terpublikasi semua program kita dengan baik ya, sehingga ya kami sangat berterima kasih bahwa kesadaran masyarakat ini kan juga terbangun dengan bantuan rekan-rekan media untuk menyampaikan ke masyarakat sampai ke level paling bawah seperti itu. Nah, kemudian kita juga kan selalu berusaha ya berkolaborasi dengan teman-teman media, misalnya biasanya rekan-rekan media kita undang atau misalnya semua informasi kita kirim lah. Artinya kita sangat welcome sekali dengan rekan-rekan media seperti itu. Iya, kan Pak Ketua juga ini sudah beberapa kali menjalankan sebagai ketua ya. Ya. Kan pernah di KPU kalau nggak salah ya? Ya, dulu saya juga salah satu anggota KPU Provinsi periode 2015-2019. Ya, artinya saya mau mengatakan begini bahwa mungkin ada perbedaan dinamika dulu dengan sekarang, tapi nanti kita jawab setelah siap. Kita kembali break dulu, dan pemirsa tetap bersama dengan kami di Kaltara TV dalam wawancara khusus eksklusif bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Kita kembali saat lagi. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat
dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Berdiri sunyi di hamparan pasir tak bertepi. Apakah hanya aku di antara indah ini? Tidak. Ternyata tidak. Aku tidak sendiri. Persaudaraan dalam kebersamaan siap menemani petualangan ini. Selamat datang di Desa Wisata Pantai Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Semua berawal dari lantunan pujian yang agung, syukur tak henti menjalar sanubari. Terbius pada hamparan pasir pantai dan riuh ombak, seraya dendangkan alunan kedamaian, aksara rindu, cinta mengukir ketenangan. Tercurah bahagia nurani memandang pesona yang membiru. Suasana nyaman dan bersih membuat setiap jiwa terbuai dalam pembaringan. Perjalanan berlanjut, anugerah alam dan bahari, sumber kekayaan terpendam tiada tara, begitu cantik rupa dan mempesona. Dari pesona bahari ke mutiara tari seni, Mandau dan Talawang begitu kokoh dalam magisnya. Lambaian tangan anggun meliuk-liuk menggambarkan kegembiraan yang hadir serta syukur yang mendalam. Cerita terus bergerak dalam kreasi dalam karya tangan, mengasah kelihayan jari jemari demi menghasilkan karya luar biasa. Karunia yang mempesona kuat, menghasilkan karya sempurna terukir hikayat. Sepenggal mimpi akan kekayaan rasa, menghasilkan kudapan kuliner menggoda selera. Sungguh memantik rasa mudani yang populer disebut rindu. Satu kebersamaan yang kuat demi satu tujuan kemajuan wisata Indonesia.
destinasi syarat kenangan seni, budaya, dan samudra biru. Inilah Desa Pemantik Rasa Rindu, Mudani. Desa Wisata Pantai Tanah Kuning, Bulungan, 75 desa wisata terbaik. Desa wisata berkelas dunia, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Jamu Tetes HG terbuat dari 21 bahan baku herbal pilihan, diantaranya kedelai, kacang hijau, minyak ikan, kayu manis, umbi teki, bawang putih, dan bahan lainnya yang difermentasi menjadi formulasi yang sangat baik bagi tubuh. Siapa Ibu? Ibu Asih Wartiningsih, umur 62 tahun. Alamatnya Perumahan Kelapa Gading, Sleman. Sakitnya apa Ibu? Dulunya itu saya tumor kandungan, ada diabetes, asam urat, terus vertigo. Setelah 4-3 tahun itu kok sering sakit, sengkring-sengkring gitu. Sudah ke medis, sudah dikasih obat, sudah saya minum. Tapi tetap saya konsumsi habis mau 3 sampai sekarang. Alhamdulillah sembuh semua. Itu di rahim itu setelah minum tetes HG itu keluar kayak tepung gitu, agak basah gitu. Selama hampir 2 bulan. Setelah itu ya tetap saya minum, tapi masih keluar tinggal sedikit. Tadinya kan banyak sekali. Berapa tetes Ibu mengkonsumsi jamu? Saya tetes? 7 Pak. Sehari 3 kali. Iya, dari pagi kosong perut itu saya minum. Sebelum makan siang saya minum. Malam mau tidur sudah makan tapi saya minum. Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Jamu Tetes HG atas kesembuhan yang Ibu Iya, alami? terima kasih sekali kepada Jamu Tetes HG. Saya sudah sembuh. Terima kasih Jamu Tetes HG. Ya, terima kasih Bu. Jamu Tetes HG terbuat dari 21 bahan baku herbal pilihan, diantaranya kedelai, kacang hijau, minyak ikan, kayu manis, umbi teki, bawang putih, dan bahan lainnya yang difermentasi menjadi formulasi yang sangat baik bagi tubuh. HG memiliki kelebihan dalam menstimulasi kelenjar dan hormon sebagai antioksidan penangkal radikal bebas dan bersifat aprodiksiak sehingga mampu meningkatkan energi, stamina dalam aktivitas sehari-hari. Jamu Tetes HG bukan yang pertama, tapi HG jamu tetes yang sebenarnya. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. Namanya Ibu siapa Ibu? Ibu Ani Sugiyarti, Usianya berapa Ibu? 64 tahun, Alamatnya di mana Bu? Yogyakarta. Yogyakarta. Sakitnya apa Ibu? Saya diabetesnya tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tensi saya juga tinggi. Terus selama saya mengkonsumsi HG, sudah agak lumayan. Kemarin saya kontrol diabetes saya cuma 88. Terus habis puasa 172. Terus kolesterol saya juga udah lumayan turun, asam urat saya turun. Terus kemarin tensi saya juga normal 120/80. Terus badan saya udah ngerasain enak, saya konsumsi 1 botol aja udah ngerasain enak. Yang kedua, BAB saya udah lancar. Tadinya saya itu BAB aja susah, 3 hari sekali aja pakai dibantu, saya harus minum obat. Sekarang saya udah lancar, tiap pagi saya udah bisa BAB. Dan makan saya sekarang, nafsu makan saya banyak. Sekarang berat badan saya naik. Dulunya saya itu 50 enggak nyampe, sekarang bisa 53. Rasa badan saya itu udah enteng, enak. Saya dulu kalau bangun tidur aja ogah-ogahan. Sekarang saya bangun tidur langsung rasain badan enak, sehat begitu. Terima kasih saya pada HG, berkat HG saya sekarang rasain badan saya udah benar-benar ngerasain sehat. Ini untuk botol yang ketiga kalinya. Sehari berapa kali Bu minum jamu Saya tetes sekali minum 5 tetes 3 kali. Itu kalau pas sebulan habis. Sebulan habis ya. Sehari 3 kali Pagi bangun tidur tuh saya langsung minum. Terus nanti siang itu sebelum makan saya juga minum, nanti serang 2 jam saya baru makan. Terus sore menjelang tidur, kadang-kadang kalau lupa ya tengah malam itu saya bangun mesti minum. Pokoknya saya itu 3 hari, sehari itu rutin saya 3 kali. Ya, sekarang sudah tidak mengkonsumsi obat dokter ya Ibu? Ya
Masih saya, tapi yang cuma diabetesnya Oh, aja. yang diabetes aja. Sehari sekali ya Bu ya? Sehari sekali. Diselang 2 jam dari jamu tetes Hage ya Bu? Iya, iya, itu kan juga minumnya juga sebelum makan. Oke. Ya. Oke, Ibu apa yang ingin disampaikan kepada jamu tetes Hage atas kesembuhan Ibu? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih berkat HG, dan saya juga pesan sama Bapak Ibu yang merasa punya penyakit seperti saya, jangan segen-segen, jangan sayang buang uang untuk beli obat HG. Kita tidak punya apa-apa asal badan sehat, kita bersyukur daripada kita kaya raya tapi badan sakit-sakitan. Jangan sayang, belilah HG. Saya yakin, saya sudah merasakan sendiri di badan saya, rasain enak sekali. Terima kasih HG, berkat HG. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Soalnya saya sudah berobat kemanapun, saya sampai saya kadang-kadang putus asa ya. Tapi sekarang ada HG ini, saya benar-benar bersyukur. Ya semua itu dari pemberian dari Tuhan, tapi lewat berkat jamu HG. Saya bisa merasakan enak, sehat. Ya. Terima kasih Terima Bu. kasih HG. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Audio Jungle. Assalamualaikum guys, aku lagi ada di irigasi sawah nih. Kebetulan irigasinya lagi kesaatan guys, lagi kering, jadi aku mau mencari ikan yang kekeringan guys. Biasanya banyak yang terjebak ya Dan? Iya di dalam sini lumpur tuh. Ya. Sok maju men, sana men, cari yang ada airnya dikit. Kayaknya ini pada ngungsi ke yang ada air tuh, kepiting aja kesaatan men. Terus mundur men. Biasanya banyak ikan gabus Dan. Ya mudah-mudahan ada men. Kepiting juga pada keringan ini guys. Pelan-pelan Dan. Ada men. Biasanya mah kering banget.
banget men. Coba sebelah sana Dan. Men. Aduh, terus. Aduh, seru men. Enggak Dan. Ya nggak ada men. Musim kemarau tak selamanya menimbulkan bencana dan kerugian. Bagi sebagian orang, musim kemarau menjadi berkah tersendiri guys. Salah satunya seperti aku ini. Aku memanfaatkannya untuk berburu ikan. Karena biasanya muara sungai dan irigasi sawah pada kekeringan. Sehingga banyak sekali berbagai jenis ikan yang terjebak di dalam lumpur atau bersembunyi di lubang-lubang bebatuan guys. Oh ini men. Nah masuk. Oh men. Kenapa Dan? Oh ini mah ikan berempanan men. Kenapa Dan? Tuh. Berempanan. Lumayan Dan, mas. Lumayan tuh. Oh masih ada juga ikan yang belum kena sama orang men. Sambil obeng Dan. Sambil obeng nih men. Biasanya pada ngumpet. Pelan-pelan men. Ada. Ada men. Ada men. Apa Dan? Ikan men. Mana men? Mana nggak Dan? Nih. Oh jair men. Mana Dan? Lumayan men. Tambah-tambah. Ada terjebak. Banyak ikan kecil-kecil mah men. Cuma susah ambil nomornya. Guys. Tuh banyak tempelenya, kena nggak? Udah mati men. Gede men. Anjir. Oh saya cutting sih, orang ngarambang. Mana Dan? Men, ikan men, ngambang. Oh ikan gabus men. Masih bagus nggak? Oh enggak bau. Metode berburu aku kali ini yaitu dengan cara diobeng dan menggunakan sair guys. Karena biasanya ikan-ikan pada ngumpet di bawah lumpur. Jadi harus diraba-raba dengan tangan kosong seperti ini. Bukan hanya ikan, ada juga benda-benda tajam. Jadi harus hati-hati ya guys. Kebanyakan yang terlihat di irigasi ini rata-rata ikan yang masih pada kecil-kecil guys. Tapi walaupun kecil tetap aku ambil ya. Daripada mati kekeringan, sayang banget kan. Mending aku manfaatkan untuk diolah. Tuh men, banyak udang-udang kesehatan men. Ambil Dan, lumayan Dan. Tuh. Lumayan men, dapat udang men. Ini Dan, di depan Dan, masih ada Dan. Aduh, di sini tuh banyak ikannya men. Tapi susah ya Dan, tangkapnya ya? Kecil-kecil. Gimana tuh men? Pakai ini skill tangan dewa Dan. Padan itu Dan. Udang mah pada ke pinggir men. Tuh men. Itu tempelnya Dan, depan Dan. Mana? Men lanjut ke sana mending main gimana? Tuh ke depan. Sana tuh. Yuk. Cuma susah weh. Yuk. Lagi asik-asik ngobeng, aku nggak sengaja guys nginjek sesuatu. Men. Apa Dan? Di kaki ada yang utek-utek men. Ikan Dan. Oh, ikan men. Pas Dan. Oh. Lepas Dan. Wis. Wow, gede banget guys nih. Ini mah ikan ini men.
Ikan gabus. Aku kira ular, ternyata ikan gabus. Lumayan, rezeki anak soleh, guys. Mantap ini, guys. Tuh. Lumayan dapat ini, men. Ikan gabus ya, Dan? Ikan gabus THR ini. Hah? Masukin wadah, Dan, takut lepas, Dan. Bener, men. Mudah-mudahan ke sana dapat lagi, men, ya. Ini, Dan. Harus pelan-pelan, men. Nah, ikannya dibersihkan dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diolah, ikannya aku bersihkan terlebih dahulu. Tapi yang mau aku olah cuma ikan gabusnya aja ya. Ikan kecil-kecilnya nanti aku bawa pulang aja buat diolah di rumah. Lanjut, langsung kita bakar, guys, ikan gabusnya. Nah, guys, yang aku bakar cuma ikan gabusnya aja ya. Yang kecil-kecil mah dibawa pulang ke rumah lah. Soalnya susah ininya, Pak. Ngolahnya susah. Nah, dibalik, guys. Jangan lupa dibolak-balik seperti ini ya, biar nggak gosong. Mateng, men. Duh, udah kriuk-kriuk ya beteng, men. Selapar ya. Gurih, men. Wangi. Nah, waktunya menyantap. Selain membuat perut kenyang, kandungan albumin yang tinggi dapat memulihkan luka operasi lebih cepat, guys. Dan ini dia manfaat lain dari ikan gabus. Baik bagi penderita diabetes, baik untuk pertumbuhan otot, sumber protein yang baik untuk ibu hamil, dan masih banyak lagi, guys. Tuh. Ini kalau ada main di pais, men. Jangan dihabisin, Dan, lapar. Habis dari kali apa, men, abrasian, terus makan ini ya, men. Untung nemu yang gede kamu, Dan. Ya, tadi keinjek, men. Kirain teh apa? Kirain teh gedebong tahu, malah ikan. Wah, Merasnya, Dan. mantap, men. Masih panas, men. Itu tinggi protein itu, Dan. Tinggi? Iya. Tingginya gimana, men? Tinggi banget. Sambalnya mantap, men. Guys, ini ada yang mau, guys, bakar ikan busa apa, men? Gabus. Panas, men. Ini, guys.